Jadi Bapak itu harus open minded, Pak. Pemikiran Bapak itu kurang maju, Pak. Saya kurang tahu tendensi Bapak, tujuan Bapak membuat video ini apa. Apakah Bapak pikir nanti orang Katolik mau mengikuti Bapak atau gimana? Dan saya puji Tuhan sangat bersyukur sudah beberapa imam menanggapi video Bapak di TikTok. Dan ada beberapa suster. Karena saya kira pemikiran Bapak ini terlalu dangkal. Oke, itu koreksi dari omongan Bapak yang satu ini. Saya tambahkan satu lagi. Sebaiknya memang Bapak ini di dalam videonya dia harus memberi keterangan dia dari aliran mana. Supaya orang yang menanggapi bisa memposisikan diri. Jangan sampai dengan tindakan Bapak ini justru melukai kekristenan Protestan yang lain. Karena pemikiran Bapak itu dangkal sekali. Dangkal sekali. Lalu Bapak, tadi saya sudah menyinggung ya mengenai surat kepada Timotius, lalu surat kepada Titus. Makanya Pak, penting sekali kita mempelajari latar belakang suatu surat. Saya ulangi lagi lah ya Pak ya. Baik itu Yakobus, Yudas Tadeus, Rasul Paulus, Rasul Petrus, itu punya namanya surat pastoral. Bahasa Indonesia sederhananya itu surat gembala. Jadi yang Anda baca itu surat kepada umat di Roma atau yang Anda kutip-kutip itu Roma, Titus, Filipi, Filemon, itu kebanyakan surat pastoral, Pak. Dan surat pastoral itu keluar karena ada sesuatu yang mau ditanggapi atau ada sesuatu yang mau disampaikan. Mohon maaf, keorganisasian gereja yang Anda bayangkan di abad ini itu berbeda dengan gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik, Pak. Jadi gereja yang katolik itu di seluruh penjuru tempat itu dia memakai dan mengimani ajaran iman dan moral yang sama. Sehingga meskipun Rasul Petrus misalnya adanya di Roma, dia bisa kirim surat kepada umat di tempat lain. Dan Anda harus tahu, beberapa surat-surat yang lain ada juga yang tidak dimasukkan ke dalam kanon kitab suci, Pak. Contohnya ada surat Polikarpus, ada surat Ignatius dari Antioquia, itu menjadi kekayaan gereja. Ya kalau Bapak pasti nggak punya lah. Bisa jadi Bapak itu hilang dalam sejarah selama 20 abad. Nggak ngerti apa-apa soal itu. Ya, ada surat-surat Bapak Ibu yang merupakan kekayaan gereja kita, gereja Katolik. Jadi tidak semua surat pastoral itu dimasukkan ke dalam kanon kitab suci. Ada yang menjadi bagian dari bisa dikatakan sebagai sejarah, sebagai tradisi suci para rasul misalnya satu buku yang disebut namanya Didake, dan itu menjadi kekayaan gereja. Mohon maaf sekali lagi Pak, di dalam konteks gereja yang Bapak bayangkan mungkin tidak ada seperti itu. Kalau Bapak mau mencuri umat Katolik atau mau membuat umat Katolik mengikuti Bapak dengan membuat video-video ini, mohon maaf sekali lagi Pak, Anda sebenarnya sedang mempermalukan diri Bapak. Sekarang ini di zaman modern dan mudah mengakses informasi, orang tidak akan mudah percaya dengan omongan Bapak. Bahkan dengan omongan saya sendiri, Bapak Ibu nanti bisa mengecek apakah omongan saya benar atau salah. Ya, jadi kalau Bapak menyampaikan omongan seperti ini dengan tujuan atau tendensinya untuk mencari umat, mohon maaf sekali lagi, Bapak salah. Bapak salah sasaran. Ini bukan lagi di zaman dulu susah sekali mengakses informasi, harus datang ke perpustakaan dulu, harus melakukan studi yang cukup berat. Tidak, Pak. Sekarang sudah gampang untuk melihatnya, Pak. Nah, sekarang kita
perbandingkan omongan Bapak tadi, tapi saya harus mengatakan begini. Isi kitab suci kita Bapak Ibu itu tidak saling bertentangan. Oke, saya ulangi. Setiap kitab di dalam kitab suci kita itu tidak bertentangan satu sama lain. Apalagi Rasul Paulus itu mengirim surat di berbagai tempat, dia tidak mungkin melawan dirinya sendiri dengan memuat tulisan kontradiktif satu sama lain. Ya, tidak mungkin kontradiktif satu sama lain. Begitu juga pengajaran beliau kepada jemaat tidak mungkin bertentangan dengan pengajaran yang disampaikan oleh Kristus di dalam Injil. Mengapa saya katakan ini atau saya disclaimer dulu Bapak Ibu? Karena nanti kita bisa melihat penunjukan dari Petrus menjadi pemimpin atau gembala umat. Dan kemudian nanti kepemimpinan ini dilanjutkan oleh para paus yang sampai saat ini. Nah, kalau dia menggunakan surat Rasul Paulus kepada Timotius atau Titus untuk membantah kepemimpinan paus, maka sesungguhnya dia sedang mengkontradiksikan pengajaran atau apa yang dipilih, yang ditetapkan oleh Kristus dengan surat Rasul Paulus dia pertentangkan. Saya coba membuka dasar sederhana. Contoh Bapak Ibu ya, ini yang umum sudah diketahui, maka dari itu saya tidak begitu banyak menjelaskan. Misalnya kalau dia memakai ayat tadi dengan brutal, ya, dengan cara brutal menafsirkannya, yaitu yang berasal dari surat Rasul Paulus kepada Timotius dan juga kepada Titus, lalu dia menafsirkan sesuai kehendaknya sendiri, maka dengan kata lain ya, tanpa dia mengetahui latar belakang, mengetahui tujuan surat pastoral itu apa, maka secara tidak langsung dia itu menabrak ini Bapak Ibu. Menabrak isi Injil Matius 16 ini. Di mana pada bagian ini Kristus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Dan ingat bahwa gereja ini akan terus kokoh meskipun nanti ada masa di mana Rasul Petrus wafat. Karena apa? Kepemimpinan itu dilanjutkan, diteruskan. Seperti sabda Tuhan Yesus bahwa alam maut tidak akan menguasai gereja ini. Dan dia akan menyertai sampai akhir zaman. Sehingga wafatnya Petrus itu tidak kemudian berhenti kepemimpinan itu, tapi dilanjutkan oleh penerus mereka. Nah, kalau kita lihat di sini, Bapak Ibu, kita baca saja, kemudian nanti beberapa pernyataan dari Bapak Gereja di mana menunjukkan kepemimpinan dari Paus dan juga Rasul Petrus yang kemudian dilanjutkan terus-menerus ya. Kita akan lihat nanti. Di sini kita lihat ya Bapak Ibu. Ya, kita baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, dan salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Dan ternyata jawaban dari Petrus itu benar. Maka dikonfirmasi oleh Yesus di ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga.
Kemudian setelah mengonfirmasi ya kebenaran dari pernyataan Rasul Petrus, lalu kemudian Yesus memberikan sebuah tugas kepada Rasul Petrus dan memberikan suatu tanggung jawab yang sungguh besar, yaitu apa? Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Berbagai tafsiran, mulai dari tafsiran Gereja Katolik dan juga kelompok Protestan, tanda petik arus utama, menyatakan bahwa apa yang dikatakan Yesus pada bagian ini adalah benar-benar. Yesus mendirikan gereja di atas Rasul Petrus. Mengapa? Karena di kemudian hari ternyata Yesus memberikan tugas kembali kepada Petrus, yaitu menggembalakan. Menggembalakan. Dan pada ayat selanjutnya juga kita melihat Yesus memberikan dua tugas utama. Dan tugas yang kedua nanti itu juga diberikan kepada para rasul yang lain. Ya. Dikatakan di situ bahwa Kristus mengatakan, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di surga. Dalam tafsiran Gereja Katolik, kata kunci kerajaan surga di sini bukan hanya semata-mata simbolis, tetapi merupakan sebuah otoritas. Otoritas atas pengajaran, otoritas atas tafsiran terhadap ajaran yang benar. Ya. Kemudian Bapak Ibu, diberikan juga tugas yang lain, yaitu melepas dan mengikat.